Halo semuanya, saya Chelsea Mariana Samosir dari kelas Vincentius 3. Di sini saya akan membahas soal-soal pada ujian semester. Nah, jadi untuk pertanyaan benar salah, yang pertama, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Nah, untuk pernyataan ini salah. Mengapa? Karena rumus EK itu kan 3/2 kT. Nah, si P ini sama dengan EK dengan T. Jadi, kalau P-nya itu bertambah, maka T-nya juga bertambah. Terus kalau P-nya itu berkurang, maka T-nya itu juga berkurang. Nah, untuk soal yang kedua, tekanan gas ideal dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V EK, P sama dengan tekanan, satuannya PA, N sama dengan jumlah molekul, satuannya partikel, gas sama dengan partikel gas, V sama dengan volume gas, dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul. Pernyataan yang benar terkait rumus di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul per satuan volume. Nah, ini pernyataannya tuh benar. Karena P itu kan tadi rumusnya 2/3 EK N per V. Nah, jadi kalau si P-nya nih bertambah, si N pun bertambah. Kalau si P berkurang, si N juga berkurang. Terus kalau si P bertambah, si N bisa berkurang. Ini si V ya. Kalau si P bertambah, si V berkurang. Sama kalau si P berkurang, N bertambah. Ya. Nah, untuk soal yang ketiga, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Nah, untuk pernyataan yang ini tuh salah. Karena, benar. Salah. Nah, kita lihat aja. Diketahui itu kan si T2 ini sama dengan 4T1. Nah, terus yang ditanya itu EK2-nya itu berapa? Nah, EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. EK1 per EK2 sama dengan T1 per 4T1. Nah, si T1-nya kan bisa kita ini kan, eliminasi. Nah, jadi hasilnya itu waktu udah kita kasih silang, dia jadi 4EK1 sama dengan EK2. Jadi, nilai si EK2 ini sama dengan 4EK1. Jadi, pernyataannya itu benar. Nah, untuk soal yang keempat, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Nah, untuk soal yang ini, benar ya guys, teman-teman. Jadi caranya tuh, ini kan udah diketahui si P1-nya itu kan sama dengan P1-nya itu sama dengan P, V1 sama dengan V, T2-nya itu sama dengan 5/4 T. V apanya ini jadi 3/4 V. Nah, jadi yang ditanya itu kan P2. Nah, rumusnya itu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Jadi ini PV per T sama dengan P2 dalam kurung atau dikalikan dengan 3/4 V per 5/4 T. Nah, P2 sama dengan P kali 20/12. P2 sama dengan P 5/3. Ini hasil yang udah disederhanakan dari sini ya. Nah, jadi hasil si P2 ini sama dengan 5/3 P. Makanya pernyataannya itu benar. Nah, untuk soal yang kelima, sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Ini salah ya. Nah, jadi yang diketahui itu kan T1 27 derajat Celcius. Nah, ini kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi ini menjadi 300 Kelvin. Nah, terus si P2-nya ini kan sama dengan 4P1. Terus yang ditanya itu T2-nya itu berapa? Nah, rumusnya itu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kita masukkan aja nilainya ini ke sini. Jadi, menjadi P1 per 300 sama dengan 4P1 per T2. Nah, jadi si T2-nya ini menjadi 300 kali 4
300 kali 4 kurang 273. 300 kali 4 kan 1200. Nah, dikurangkan sama 273 hasilnya itu 927 derajat Celcius. Makanya pernyataan ini tuh salah. Soal selanjutnya ini dari bagian menjodohkan. Nah, nomor 6 itu yang ditanya ialah jumlah mol pada keadaan A. Nah, kita lihat aja nomor 6 itu rumusnya PV per T sama dengan N kali R. Nah, 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,4 per 400 sama dengan 0,8,31. Nah, ini kesini kan bisa dieliminasi, jadi sisanya itu menjadi 0,4 kali 10 pangkat 5 per 200 sama dengan N kali 8,31. Nah, siap itu kita ubah bentuknya nih menjadi kali 10. Nah, jadi 4 kali 10 pangkat 4 per 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan N kali 8,31. Nah, jadi sini itu hasilnya 200 per 8,31. Jadi, hasil sian ini menjadi 24 mol. Itu pasangannya ialah E. Nah, untuk nomor 7, yang dicari itu VB pada keadaan A dan B. Nah, yang diketahui itu PA sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 N per M pangkat 3, VA sama dengan 0,4 M, TA sama dengan 400K, PB sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 5 N per M pangkat 3, TB sama dengan 800K. Nah, yang ditanya itu tadi adalah PB. Jadi jawabannya itu rumusnya ialah PA kali PA per TA sama dengan PB kali VB per TB. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,4 per 400 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kali VB per 800. 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,4 kali 400 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kali VB kali 400. Nah, ini hasilnya menjadi 640 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1600 kali 10 pangkat 5 VB. Nah, jadi si VB-nya itu menjadi 640 kali 10 pangkat 5 per 1606 kali 10 pangkat 5. Nah, ini hasilnya menjadi 0,4 M pangkat 3. Nah, pasangan ini yaitu C. Nah, untuk soal nomor 8, yang dicari itu ialah PC pada keadaan A dan C. Nah, jadi rumusnya itu PA kali VA per TA sama dengan PC kali VC per TC. Nah, kita masukkan aja, yaitu menjadi 2 kali 10 pangkat 5 kali 4 kali 10 pangkat 3 per 400 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kali 2 kali 10 pangkat 3 per TC. 8 kali 10 pangkat 2 per 400 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2 per TC. 3200 kali 10 pangkat 2 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2 per TC. 3200 kali 10 pangkat 2 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2 TC. Jadi si TC ini menjadi 3200 kali 10 pangkat 2 per P kali 10 pangkat 2. Jadi hasil si TC ini menjadi 400K. Pasangannya itu ialah si B. Nah, untuk soal nomor 9, jumlah partikel pada keadaan B. Nah, kita masukkan aja rumusnya itu ialah VV sama dengan NKT. Nah, kita masukkan aja nilainya, yaitu menjadi 4 kali 10 pangkat 5 kali 0,4 sama dengan N kali 1,38 kali 10 pangkat 23 kali 800. Nah, 16.000 sama dengan N kali 1104 kali 10 pangkat min 23. N sama dengan 10 kali 10 pangkat 10 per 1104 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini menjadi 0,014 kali 10 pangkat 25. Nah, jadi nilai CN-nya ini menjadi 1,4 kali 10 pangkat 25 partikel. Nah, pasangannya itu ialah CF. Nah, untuk soal nomor 10, usaha pada keadaan CB. Nah, jadi rumusnya itu ialah W sama dengan P kali delta V. Nah, ini sama dengan P kali 10 pangkat 5 sama dikalikan dengan 0,4 kurang 0,2. P 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan kali 0,2. Nah, hasil si W-nya ini menjadi 80.000 Joule atau sama dengan 80 kJ. Teman-teman, untuk soal selanjutnya yaitu uraian singkat dan uraian. Nah, uraian singkat itu ada 3 soal dan uraian 2 soal. Nah, soal nomor 11 adalah jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikel menjadi, nah, rumusnya itu ialah VRMS sama dengan akar 3 kT per M. Nah, itu menjadi akar 1/4.
Nah, yang kedua, suhu sistem mengalami perubahan adiabatik, dikenai usaha 150 Joule. Sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika, maka besar perubahan energi dalamnya ialah, nah rumusnya itu ialah delta V sama dengan Q kurang W. Nah, Q-nya itu kan 0. Jadi 0 kurang 150, hasilnya itu menjadi minus 150 Joule. Nah, untuk soal yang ketiga itu, besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule. Melakukan sistem adalah, nah untuk soal yang nomor 13 ini, yaitu delta V sama dengan Q kurang W. Nah, Q-nya itu kata 3000, W-nya itu 2000, jadi tinggal dikurangkan aja, makanya hasilnya 1000 Joule. Nah, untuk soal uraian, sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 minus 21 Joule, tentukan tekanan gas dalam tangki. Nah, jadi teman-teman, rumusnya itu ialah P sama dengan 2/3 EK kali N per V. 2/3 2,8 kali 10 pangkat min 2 kali 6,02 pangkat 22 kali 10 pangkat 23 sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya menjadi 1,86 kali 10 pangkat 21 kali 0,4 kali 10 pangkat 26. Nah, hasilnya itu menjadi 0,7744 kali 10 pangkat 5. Karena ini berkoma, jadi kita kurangi aja. Jadi dia menjadi hasilnya 744 kali 10 pangkat 2. Nah, untuk soal yang ke-15 ini, mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai T1-nya. Jadi, N sama dengan T1 kurang T2 per T1 kali 10 kali 100%. Jadi 60% kali T1 kurang 300 per T1 kali 100% sama dengan 60 per 100 T1 sama dengan T1 kurang 300. Ini kita apakan menjadi 0,6 T1 sama dengan T1 kurang 300. Terus kita pindahkan aja, jadi dia menjadi 300 sama dengan T1 kurang 0,6 T1. T1 sama dengan 300 per 0,4. Jadi hasil si T1 ini menjadi 750K. Nah, terus kita cari nilai si T2-nya waktu dia efisiensinya itu 80%. Jadi dia menjadi 80% sama dengan 750 kurang T2 per 750 kali 100%. Nah, ini hasilnya kan menjadi 0,8. Ini kita naikkan 0,8 kali 750 sama dengan 750 kurang 72. T2 600 sama dengan 750 kurang T2. T2 sama dengan 750 kurang 600. T2 sama dengan 150K. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih.